بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه bahwasanya Sayyidina Mu'adz sami'a beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu beliau bersabda man qatala fi sabilillah barang siapa berperang fi sabilillah untuk membela agamanya Allah. Man qatala barang siapa berjuang fi sabilillah untuk membela agamanya Allah. Memperjuangkan agama Allah. Wa qanaqatin dalam waktu yang seperti waktu memerah susunya unta. Di dalam waktu yang sangat sebentar. Qanaqah itu yang masyhur ya. Meras susunya unta itu paling ya setengah jam atau lebih dikit. Susunya unta, susunya sapi. Bahkan sebagian syurah mengatakan qanaqah itu bukan memerah sampai selesai, tidak. Tapi qanaqah itu adalah jarak antara perahan yang pertama dan perahan yang kedua. Pencetan untuk merah yang pertama dan pencetan untuk merah yang kedua. Di dalam beberapa detik saja. Ada yang mengatakan qanaqah itu hanya unta diperah pagi sekali, sore sekali. Berarti seharian fisabilillah, sebentar aja. Ada yang mengatakan qanaqah itu ya paginya tok itu sudah cukup. Sekali perah itu. Ada yang mengatakan lebih sedikit lagi qanaqah jarak antara pencetan pertama dan selepasnya. Kan kalau merah itu kan dipencet, dipelirit ke bawah, kemudian diangkat lagi ke atas, dipelirit ke bawah. Nah itu jarak antara angkatan pertama dan kedua itu namanya qanaqah dalam sebagian pemahaman para syurrah. Sebentar saja. Faqad wajabat lahul jannatu. Maka sungguh telah pasti baginya al jannatu, surga. Jadi maksudnya itu termasuk acara yang sangat penting di dalam agama itu ya acara membela agama. Dan ini dalam kenyataan memang dunia ini isinya tarik menarik, pergolakan antara hak dan batil. Mulai kakek kita Nabi Adam berseberangan dengan musuh abadi beliau yaitu iblis. Kemudian beliau dengan cucu-cucunya yang ikut beliau dan yang tidak ikut. Diteruskan dengan Nabi Nuh yang ikut beliau dan yang tidak ikut. Isinya begitu itu dunia sampai nanti menjelang hari kiamat. Isinya adalah aliran yang diridhai Allah dan sempalan yang dimurkai Allah, yang tidak pernah akan bisa rukun. Karena nanti tempatnya juga berbeda. Satu tempatnya diridhonya Allah di surganya Allah, satu tempatnya di tempat yang dimurkai Allah di neraka. Maka agama ini menyontohkan pada kita waktu damai, waktu kisruh, waktu perang, waktu apa saja, peganglah ridhonya Allah, kamu akan selalu dalam keadaan yang beruntung. Di dunia ini belum pernah kok sepi dari pertempuran antara hak dan batil, itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Nanti kalau hak itu diamalkan dengan sebenarnya, maka kebatilan-kebatilan akan ludes dengan sebab hak yang diamalkan dengan sebenarnya. Jadi nanti kalau hak itu lemah, maka kebatilan goyang orang-orang ahlul hak, seakan-akan hak itu tidak mampu mengalahkan kebatilan. Tapi sudah kehendak Allah lewat Rasulullah telah disampaikan kepada umat, akan selalu ada kenaikan amal, kenaikan iman pada umat yang memenuhi bumi ini. Begitu imannya sampai tingkatan yang cukup untuk mendatangkan pertolongan Allah,
maka hak tidak mungkin akan terkalahkan. Dan ini perjuangan ini maksudnya perjuangan suci, mempertahankan apa yang diyakini orang iman, orang Islam, yaitu bersikukuh dalam ridhonya Allah. Maka kalau orang itu begitu itu, maka datanglah pertolongan Allah. Lambat atau cepat pertolongan Allah akan datang. Dengan sebab ada pertempuran-pertempuran suci, muncullah pahlawan-pahlawan yang suci. Muncullah Khalid ibnul Walid, muncullah jagoan-jagoannya para sahabat dalam perang-perang suci itu. Terus sampai di negeri kita 70 tahun yang lalu ada perang-perang suci. Muncullah pahlawan-pahlawan yang membela kebenaran melawan kebatilannya para penjajah kafir. Akhirnya muncul para pahlawan, para syuhada dalam kebenaran mereka. Dan tampaklah para penjahat perang, orang-orang yang dalam kebatilan. Bahkan suasana itu akan terus mengerucut nanti menjelang hari kiamat dalam hadis-hadis mutawatir. Kita setuju atau enggak setuju, kita merencanakan atau enggak merencanakan, di antara program langit itu dunia ini akan tambah kisruh. Termasuk tanda dekatnya munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal. Ini umat nih antara hak dengan batil tambah banyak tabrakan sampai terjadi malhamah kubro. Ini hadisnya bukan hadis sahih, hadis mutawatir sahih yang tertinggi, yang Nabi menyabdakan korbannya begitu banyak, ibaratnya ada burung yang terbang dari awalnya jenazah-jenazah yang telah wafat. Dia terbang belum sampai akhirnya dia wafat di tengah perjalanan itu. Jadi nggak tahu berapa ratus kilo mayat-mayat bergelimpangan di perang akhir zaman. Takut Pak? Yes, takut gak apa-apa. Ini masalahnya bukan masalah takut atau masalah berani. Masalahnya bagaimana kita ini dalam keadaan apapun selalu dalam ridhonya Allah. Itu yang terpenting itu. Saya nggak mau nggak apa-apa, itu sudah takdir langit yang tidak akan berubah dan sabda Nabi tidak akan keliru. Memang dunia ini di antara ujiannya adalah pertempuran antara hak dan batil. Kamu lihat di mana-mana ada aja namanya tabrakan antara hak dan batil. Sampai di dalam diri kita. Bisian kebenaran, ngajak untuk ngaji, ngajak untuk sholat, ngajak untuk tahajud. Bisian-bisian dari malaikat yang Allah datangkan pada hatinya orang-orang beriman. Lammatun minal malak. Begitu bisian dari malaikat tadi datang, tidak lama kemudian lammatun minal demit minasyaiton. Bisian dari demit juga. Enggak usah capek, masih ada banyak waktu, kapan-kapan aja. Ini sampai dalam diri kita pun isinya antara pertarungan antara hak dan batil. Kalau kita dengar kata-kata kebaikan, ilham-ilham dari malaikat tadi, maka suaranya malaikat itu akan tambah jelas, bimbing kita terus. Tengah-tengah tidur, ngorok, bisian malaikat datang, tahajud langsung tangi, tahajud. Tapi kalau bisiannya nggak digubris, maka bisiannya malaikat akan melemah sampai nggak kedengaran. Yang kedengaran ting tong, apa HP ku konangan. Ya begitu juga lamah minasyaiton ini kalau nggak digubris akan melemah, akhirnya nggak kedengaran. Jadi kalau digubris tambah jelas sampai kita ini jadi muridnya Mbah Gendruwo. Teman-teman kamu sudah pada tidur. Waktu yang sangat cocok untuk ngeluyur. Nggih Mbah. Lihat kiri kanan, depan belakang, sudah nggak ada orang. Cepat pergi. Nggih, sendika dawuh.
Begitu juga di luar badan kita. Ini pertarungan antara hak dan batil. Teman ngajak kebaikan, teman ngajak keburukan. Ngaji mutolaah, ayo cepet berangkat, ayo cepet sholat, ayo. Nah, ada yang teman bilang, ngapain sok alim kita ini? Enggak kalau jadi wali. Nah, pokoknya kita ini santai aja, ikut-ikut yang biasa aja, enggak jangan sok-sok yang terlalu begitu. Nah, di luar badan kita juga begitu itu. Ada arus ngajak ke kebatilan, arus ngajak ke kebenaran. Terus, kalau kita ikut arus kebaikan, maka kita akan jadi orang-orang baik. Kalau kita arus keburukan, maka akan melemah kebaikan-kebaikan kita. Nah, suasana dunia yang jauh dari kita, yang dekat juga begitu itu. Isinya pertarungan antara hak dan batil. Wa man sa'alallaha al-qatla min nafsihi. Dan barang siapa minta kepada Allah al-qatla untuk terbunuh fi sabilillah. Orang ini nyawanya hanya satu, kok dia minta terkorbankan di dalam memperjuangkan agama, ini berarti permintaan yang benar-benar sangat tinggi di sisi Allah ini. Wa man sa'alallaha al-qatla min nafsihi, dari hatinya, shadiqon dengan benar, dengan jujur. Tsumma mata, kemudian dia mati tidak terbunuh, au qutila, atau dia terbunuh, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi dia ajra syahidin, pahalanya orang yang mati dalam perjuangan walaupun dia tidak mati terbunuh atau terbunuh. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Abu Dawud dan Tirmidzi telah meriwayatkan hadis tersebut. Wa sahahahu, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya itu sahih. Wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim, dan Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim juga meriwayatkannya. Wa qala, dan Hakim mengatakan sahihun, hadis ini adalah hadis sahih. Ala syaratihima, memenuhi persyaratan Bukhari Muslim. Wa Ibnu Hibban, dan juga Ibnu Hibban telah meriwayatkannya. Illa annahu qal, hanya saja Ibnu Hibban mengatakan, man sa'alallaha asy-syahadata, barang siapa minta kepada Allah asy-syahadata, untuk mati syahid, mati dalam perjuangan mukhlishan, dengan ikhlas, a'tahullahu ajra syahid, maka Allah akan memberi kepadanya pahalanya orang yang mati syahid. Wa imma ta'ala firashihi, walaupun dia mati di atas alas tidurnya. Wa rawahul Hakim, dan Hakim juga telah meriwayatkannya. Wa qala sahihun, dan beliau mengatakan hadis tadi adalah sahih. Ala syartihima, memenuhi persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahu Akbar.